Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Nggak terima sama gua soal Sunda-Sunda tadi atau apapun itu, lu nggak terima sama gua, lu tunggu gua, lu bilang di Sakom Universitas Wijayakusuma gua nyari yang namanya Resbob atau Kang Deddy Mulyadi akhirnya angkat bicara soal Resbob yang menghina suku Sunda dan supporter Persib ya, yang mengatakan semua orang Sunda adalah anjing. Kata Kang Deddy, jangan jadi sok jagoan. Kalau ujung-ujungnya pasti tangkap nangis ya teman-teman. Ini emang kurang ajar Resbob ini. Yang akhirnya Resbob ini digeruduk oleh massa, oleh orang-orang Sunda tuh teman-teman. Nggak tahu sekarang ini prosesnya bagaimana, kepolisian apakah sudah menangkap, kita belum dapat update ya teman-teman. Tapi ya saya ini sebuah penghinaan yang sangat menyakitkan bagi seluruh warga Sunda, bukan hanya warga Jawa Barat, tapi sebagian orang Banten juga berbahasa Sunda teman-teman ya. Ini saya berharap Resbob segera ditangkap teman-teman ya. Dan yang menarik adalah ternyata Resbob ini sudah tidak pernah mengikuti kuliah sampai rektornya angkat bicara teman-teman ya. Kita lihat dulu nih ya, bagaimana kondisi para orang-orang Sunda menggeruduk rumahnya Resbob dan bagaimana klarifikasi atau tanggapan daripada rektor kampusnya Resbob ini teman-teman. Silahkan. Harimau itu diam saja menakutkan, apalagi kalau dia mengaum atau menerkam. Beda dengan bebek, ramai suaranya, hanya bikin bising dan gaduh, tak membuat kita menjadi ketakutan, apalagi lari terbirit-birit. Ya, untuk itu hati-hati sama orang yang diam, hati-hati yang sama orang yang sering kita lecehkan, kita hinakan, kita remehkan. Karena di balik kediamannya ada kekuatan yang tersimpan. Hari ini orang diam membuktikan diri. Dia bukan seorang petugas, dia bukan orang yang mudah diatur, dia bukan orang yang mudah diperintah, tapi dia mengatur, memerintah, dan mengendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rektor Universitas Wijayakusuma Surabaya menyampaikan pernyataan resmi terkait beredarnya video yang menampilkan Muhammad Adimas Firdaus atau yang lebih dikenal dengan Resbob. Memang betul dia adalah mahasiswa FISIP Universitas Wijayakusuma Surabaya semester 3, namun mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti proses pembelajaran secara penuh. Kami memahami kemarahan masyarakat akibat video tersebut. Namun perlu diketahui bahwa Universitas Wijayakusuma Surabaya memiliki komitmen kuat terhadap nilai kebinekaan, penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan tegas terhadap tindakan yang mengandung unsur SARA. Terkait kasus tersebut, Universitas Wijayakusuma Surabaya telah memproses dengan mengumpulkan bukti-bukti. Karena pada peraturan Rektor Universitas Wijayakusuma Surabaya tentang kode etik dan tata pergaulan mahasiswa, aktivitas menyebar video yang berpotensi menimbulkan konflik kesukuan, agama, ras, dan antar golongan, di mana konten tersebut tidak menjunjung tinggi nilai-nilai edukasi dan keadaban, tidak memilih penggunaan kata-kata yang baik, dan bermuatan penghinaan pada suku tertentu. Maka pada peraturan Rektor Universitas Wijayakusuma Surabaya termasuk pada pelanggaran berat.
Harapan kami, semoga masyarakat dapat menerima informasi secara utuh karena Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkomitmen terhadap integritas, ketertiban, serta keharmonisan dalam kehidupan akademik maupun bermasyarakat. Terima kasih. Hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar ya. Kita harus dukung sekarang kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat dari Cyber untuk dapat menangkap atau memberikan hukuman kepada pihak. Nggak terima sama gua soal Sunda-Sunda tadi atau apapun itu, lu nggak terima sama gua, lu tunggu gua, lu bilang di Sapam Universitas Wijaya Kusuma gua nyari yang namanya Resbob atau Daus. Kuliah ngambil hukum politik sama hukum juga sebenarnya. iya sih, sama sih. Wilayah Provinsi Jawa Barat, jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Pak Dedi, kunaha hese-hese teuing sih newak si Cucunguk Resbob. Emang tabudak boga backingan kuat apa? Boga orang besar di tukangeuna. Ampe ayeuna ge ieu Polda Jabar hese-hese teuing newak si Resbob. Giliran newak maling, newak geng motor mah tereh banget Polda Jabar teh. Tetapi giliran newak si Cucunguk Resbob ku hese-hese teuing. Padahal mah geus jelas-jelas ngahina suku Sunda. Ampe hayeuna Pak Dedi geus hampir 4 poe. Si Cucunguk Resbob eta can katewak-tewak ku Polda Jabar. Nyumput di mana? Ulah sampai ya orang Jawa Barat, orang Sunda teh anu newak. Mun newak orang Sunda ya lain cerita Pak Dedi. Cuman 2, nyawa ke rumah sakit, apa ke kuburan. Abis selaku orang Sunda ieu geus gregetan banget ke si Cucunguk Resbob eta. Jeung Polda Jabar ge lambat banget. Geus aya laporan loba ge ke Polda Jabar. Nyumput di mana sih si Resbob eta Pak Dedi? Tolong dong Pak Dedi, bere atensi khusus ke Polda Jabar supaya gerak-gerak newak si Cucunguk Resbob eta. Orang Sunda ya geus hareudang banget Pak Dedi, geus hayang nyerenteng bae Pak Dedi. Kulila-lila teuing si Resbob deh. Hampura Pak Dedi nya sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, mobil khusus utama dan pertama sekali yaitu keluarga besar, saudara-saudara saya, khususnya juga orang-orang Sunda dimanapun berada. Pada kesempatan ini secara resmi saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Ketidakpercayaan ini didasari karena saya sendiri memang lahir dari rahim seorang ibu yang orang Padang, suku Padang. Namun saya dididik sejak kecil umur 2 tahun, dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu sambung yang berdarah Sunda, tepatnya orang Tasikmalaya. Selain itu, saya juga dibimbing oleh kiai dan tokoh besar yang juga orang Sunda, orang Majalengka, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Oleh karena itu, saya sejak kecil hingga berumur 25 tahun saat ini belum pernah sedikit pun mempunyai masalah atau perselisihan dengan seluruh orang Sunda, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap seluruh orang Sunda. Meskipun tidak didasari, saya sadar ucapan saya tersebut adalah hal yang sangat sensitif dan tidak ada alasan pembenaran terhadap hal itu. Hal tersebut itu di luar daripada kesadaran saya yang mengakibatkan ini adalah kecelakaan murni. Oleh karenanya, sekali lagi izinkan saya mohon maaf dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya
Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf, ikhlas, dan doa semua keluarga besar, semua saudara kita, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Terlebih-lebih, saya mohon maaf kepada ibu sambung saya, Umi Maafinda Usmi, terutama juga kepada kiai saya yang saya muliakan dan saya hormati, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saiful Halim. Obsesi saya tidak ada lain kecuali saya ingin menyenangkan dan membanggakan beliau, yang adalah representasi daripada orang Sunda juga. Saya tidak pernah berniat melakukan hal yang mengecewakan beliau. Sekali lagi, kepada semua orang Sunda dimanapun berada, keluarga besar saya yang juga orang Sunda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada sedikit pun niat saya mengucapkan itu. Tidak pernah ketemu dan tidak masuk akal logikanya. Mudah-mudahan Allah membimbing saya, memberikan hidayah, dan menuntun saya ke jalan yang benar ke depannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi, untuk semua keluarga besar saya, untuk orang Sunda dimanapun berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya janji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama lagi, apapun itu. Terima kasih, dan terima kasih banyak. Maafin saya. Saya rasa tidak hanya suku Sunda yang marah ketika sukunya dihina. Semua suku yang ada di Indonesia ketika sangat jelas dikatakan bahwa suku mereka adalah anjing, saya rasa semua orang akan marah, teman-teman. Suku Jawa, suku Batak, atau suku apapun itu, jika mereka benar-benar secara terang-terangan mereka dihina dengan menggunakan bahasa hewan, dengan menggunakan kata anjing, dan itu dengan kesadaran penuh, dengan keyakinan yang sangat-sangat yakin, saya yakin semua orang akan marah, teman-teman. Dan kemarahan orang Sunda hari ini itu sesuatu yang wajar gitu. Siapa sih yang tidak marah ketika sukunya dihina? Ini adalah sebuah tindakan rasis gitu. Apa sih? Atas dasar apa kalian menghina itu? Kita ini Indonesia, kita ini berasas Pancasila, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Jangan menebar kebencian, jangan menebar ujaran kebencian antara satu suku dengan suku yang lain. Kita ini saudara. Kita ini bukan musuh. Jadi apa yang dilakukan oleh Resbob, penghinaan atas satu suku, ini adalah sebuah tindakan yang sangat menyakiti dan melanggar hukum ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika teman-teman ya. Mungkin itu saja, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.